Oke, vlog malam hari. Delay. Ini adalah sebuah efek. Saya tidak bisa memasukkan ini sebagai modulasi menurut saya pribadi, karena ini efek yang unik. Kalau misalnya ditaruh di depan ampli, sebelum M maksudnya, jadi setelah drive, kemudian pedal lainnya, lalu kemudian delay, kemudian ampli, suaranya akan lebih menggema. Tapi kalau ditaruh di belakang ampli, suaranya jauh lebih manis kalau menurut saya, untuk catatan saya. Delay ini biasanya dipakai untuk beberapa hal ya. Yang pertama itu seringkali digunakan untuk menambah nafas dari suara gitar. Kemudian bisa juga untuk sebagai pemanis. Kalau kita lagi ritmis, misalnya kita pakai dotted 8 ya, dotted 8 yang lebih sering digunakan untuk musik-musik genre rock, punk jarang sih, musik rock. Kemudian bisa juga digunakan untuk memberikan nuansa mewah kalau misalnya digabungkan sama efek-efek chorus ataupun reverb. Lalu bisa juga untuk memberikan stereo sound, terus bisa juga untuk menambah mid, sama memberikan suara reverb tapi sedikit kecil. Nah, kita bahas satu-satu aja kali. Pertama, ketika delay ini digunakan sebagai pemanis ya, sebagai penambah nafas misalnya. Pertama, untuk sebagai penambah nafas, biasanya kalau gitaris-gitaris yang sering bermain solo-solo panjang atau memberikan solo dalam sebuah lagu, nafas panjang atau sustain ini diperlukan. Jadi tidak cepat habis ketika kita sedang bermain vibra atau sedang bermain whammy bar. Nah, ini kita perlu nih nambah delay. Sebenarnya ada opsi lain, misalnya kita menggunakan kompresor. Tapi kalau kita menggunakan kompresor, suaranya kalau untuk saya terasa kurang natural. Kecuali kompresor ini digunakan ketika kita melakukan mixing atau mastering, itu masih oke. Tapi kalau misalnya untuk main live atau record di awal untuk memberikan untuk memberikan nuansa lebih natural, jarang menggunakan kompresor kalau untuk saya, kecuali clean. Nah, sedangkan untuk delay ini biasanya saya gunakan karena nafasnya jadi lebih panjang, sustainnya jadi lebih panjang. Nah, delay juga kalau misalnya dikomposisikan dengan pas, itu memang tidak akan tumpang tindih ya. Jadi ketika kita ngecek harus diukur supaya tidak tumpang tindih. Nah, caranya gimana? Caranya ketika testing delay itu suara senar di mute dikit, kemudian kita kayak pukul aja dicek, jadi kayak suara cek 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 gitu. Nah, tapi kita ukur yang kira-kira ya 3 sampai 4 kali lah, 3 sampai 4 kali gemanya, bunyi tiktoknya cek 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 cek, dengan ketukan yang sesuai dengan lagu ya. Kalau bukan lagu sih, yang sesuai dengan genrenya. Kalau misalnya genre musik yang cepet ya jangan terlalu cepet juga tektokannya, karena kalau terlalu cepat nanti biasanya suaranya kayak numpuk-numpuk, kayak ya saling numpuk lah. Tapi kalau dikomposisikan dengan pas, walaupun numpuk, walaupun suaranya bertumpuk, tapi terdengar lebih panjang. Jadi bukan numpuk yang chaos gitu, yang hancur gitu. Itu kalau untuk nambah nafas. Kemudian kalau digunakan sebagai pemanis di dotted 8, ini banyak musisi yang menggunakan ini, banyak gitaris menggunakan ini. Kalau di Indonesia itu yang paling sering didengar pakai dotted 8 adalah si Coki Netral. Jadi bermainnya asik gitu ya, karena kebutuhan juga, dia kan gitaris tunggal dalam bandnya, kemudian player bassnya harus sambil nyanyi juga, jadi harus ada suara gitar yang nutup session ritmis tapi melodisnya juga ada gitu, jadi nggak menjemukan. Nah, ini biasa dipakai untuk yang konsep-konsep seperti itu. Nah, tapi gimana kalau misalnya
dalam satu band ada dua gitaris. Kalau saya sendiri sih opsinya ya salah satu mengalah. Kalau misalnya satunya udah pakai dot 8 untuk memberikan memberikan riff dalam lagu yang pemanis dari lagunya itu, maka si gitaris satunya ya tidak perlu dengan efek yang susah-susah atau nambah delay juga atau harus pakai chorus. Ya oke lah kalau chorus, kalau dia main strummingnya cuma satu-satu oke. Tapi kalau misalnya dia pakainya banyak, akan jadi tumpang tindih suaranya, jadi nggak enak untuk didengar. Memang secara masing-masing sound gitaris jadi keren menurut mereka, tapi kalau secara komposisi band jadi nggak asik. Jadi biasanya sih ada yang saling mengalah. Kalau sudah ada temen yang jago main delay, untuk section ritmis pakai riff yang unik, maka biasanya yang satunya lebih mengalah pakai strumming biasa, pakai clean atau sekedar crunch aja atau distorsi tapi tidak terlalu full, sehingga suaranya tidak tumpang tindih. Karena sekali lagi pemanis dari delay ini untuk memberikan kesan full mewah gitu. Jadi kalau misalnya sudah full kemudian section ritmisnya lagi terasa berlebihan, jadi gak enak. Nah, kemudian delay juga biasanya digunakan untuk menambah nuansa yang semakin mewah. Nah, kalau nuansa yang semakin mewah itu, kalau beberapa sih bilangnya ambient ya, ambience apa sih? Ambience. Nah, sorry bukan ambient. Kalau ambient itu penyakit ya. Ambience. Nah, ambience ini biasanya digabung tuh antara delay yang cukup banyak dan reverb yang cukup banyak. Reverbnya sendiri pun seringkali spesifik ya, biasanya pakai air reverb atau pakai plate atau pakai hall reverb. Jadi yang reverbnya memang full gitu. Kalau pakai spring reverb kemudian dengan delay yang banyak ya tidak akan dapat ambience gitar tertentu yang kayak suara-suara kita menggambarkan tuh kayak wah ini kayak suara langit. Kalau menurut saya sih suaranya kayak suara langit, kayak suara megah banget lah. Tapi ini biasanya dipakai untuk chord tidak full ya, jadi hanya partial chord. Misalnya kan chordnya 1, 2, 1, 3, 5 gitu. Nah itu cuma dipakai di chord 1, 3 atau 1, 5 gitu. Jadi tidak memberikan semua chordnya secara penuh, tapi kita bikin penuhnya dengan delay, kemudian ditambahkan dengan reverb. Atau bisa juga ditambahkan dengan chorus kalau misalnya kita ingin membuat suara gemerincing kayak glassy yang glassy tapi tidak glassy crunch gitu loh. Jadi dia glassy-nya lebih kayak ada suara gemerincing, ke gambar lah ya. Jadi ada kayak suara gemerincing. Nah itu bisa ditambahkan delay plus chorus gitu. Urutannya gimana? Kalau untuk saya nambahinnya chorus kemudian delay. Jadi susunannya itu ampli, setelah ampli chorus kemudian delay. Kalau misalnya reverb, ada reverbnya ampli, delay dan reverb. Jadi yang di depan ampli itu cuman drive. Kalaupun ada pedal lain ya pedal di luar drive kayak equalizer juga saya sih di belakang ampli ya, lebih nyaman di belakang ampli jadi untuk membentuk karakter suara. Sedangkan kalau yang di depan kayaknya cuman drive dan kompresor. Drive, kompresor, booster itu di depan ampli, di belakangnya ya mulai dari equalizer, modulasi dalam hal ini chorus, kemudian delay, lalu reverb. Urutannya gitu sih kalau untuk saya. Jadi nuansanya lebih megah kalau yang dirasa ya. Tapi kalau butuh suara butuh suara yang terfokus, maka modulasi, delay, reverb ditaruh di depan ampli. Lalu delay juga memberikan kesan stereo sound. Jadi kalau misalnya kita pakai headsetnya ini bukan headset flat yang biasa dipakai untuk recording ya. Headset flat yang biasa dipakai untuk recording itu udah memanjakan telinga kita karena enak ya. Saya bilang memanjakan karena enak. Jadi suaranya pun lebih jelas, clarinetnya lebih jelas, tapi jadi cenderung lebih enak. Nah ketika kita udah lebih enak,
kadang enak di headset itu di headset yang untuk recording, tapi ketika kita orang pada umumnya kan pakainya headset murah ya, headset murah ya. Penikmatnya siapa sih? Penikmatnya kan orang-orang yang pakai headset murah tuh, yang di dalam kereta, nyambi kerja, nyambi sekolah, nyambi naik motor, nyambi bawa mobil. Kalau bawa mobil pakai speaker bawaan mobil yang ala kadarnya juga ya, bukan semahal-mahalnya mobil, mungkin harus custom khusus kalau untuk speaker khusus gitu. Kalau untuk mobil yang masyarakat luas kan speakernya ala kadarnya juga. Nah, kesannya kalau kita nambah delay tidak terlalu berlebihan, secukupnya ya, bukan sedikit, secukupnya, ini akan ada kesan stereo, jadi kesannya di kanan kiri tuh berasa. Sedangkan kalau misalnya tidak pakai delay, suaranya kayak ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita pakai headset yang murah itu, kalau suaranya terasa enak di kanan dan kiri, itu biasanya ada delaynya. Tapi kalau misalnya tanpa delay, rasanya tuh kayak cuman di tengah sini loh, di sekitaran kepala gitu. Sedangkan yang suara bassnya juga numpuk di situ, numpuk di tengah juga. Nah, itulah perlunya delay ya. Di luar itu juga ada teknik recording tertentu yang digunakan sehingga stereo soundnya jadi lebih maksimal. Tapi delay ini membantu untuk mendapatkan suara stereo sound. Terus, tapi dari keunggulan-keunggulan itu, delay juga ada karakternya. Karakter yang paling identik adalah biasanya hampir semua delay ini mengurangi beberapa desibel gain distorsi. Kalau untuk catatan saya, beberapa desibel gain distorsi. Jadi kalau misalnya distorsinya tanpa delay, rasanya udah ceng-ceng gitu, udah gentleman banget, tapi agak ambiar ya, bahasanya agak ambiar karena entah presence-nya tinggi atau memang distorsinya sudah luas. Ketika ada delay itu jadi ada batasan dari bocoran-bocoran distorsi itu. Ini karena mereka kan fungsi delay kan dia kayak duplikasi ya, menumpuk duplikasi. Jadi yang kadang terkesan lebar karena sustainnya jadi lebar, kemudian ada batasan gitu. Tapi batasan ini bukan mengecilkan, bukan memperburuk distorsi sih, tapi dia kayak ada batasan garisnya gitulah, gimana ya, nggak bocor kalau menurut saya sih. Jadi nggak bocor, tapi gara-gara mengurangi dan membatasi gain distorsi, ketika kita bermain ritmis dengan distorsi, kemudian kita nambah delay, itu suaranya jadi nggak enak, jadi terlalu numpuk. Kalau main lead enak gitu kan, karena memang kebutuhannya seperti itu, yang tidak terlalu banyak bocoran kanan kiri tapi panjang sustainnya kayak yang tadi dijelaskan di awal. Tapi kalau misalnya ini untuk ritmis, jadi numpuk dan terbatas, suaranya kayak kurang lepas gitu loh kalau ada delaynya ketika kita bermain ritmis dengan distorsi. Nah, delay juga sebenarnya kalau dirasa-rasa secara detail, untuk saya sih rasanya agak sedikit menambah mid ya. Jadi mid frekuensinya nambah ketika ditambahin delay. Mungkin karena menambah frekuensi mid inilah yang jadi rasa sustainnya jadi lebih nambah. Terus ketika kita bikin teriakan tuh jadi berasa juga gitu kalau kita bending satu string, kemudian satu stringnya ditahan untuk memberikan kesan kayak suara teriak-teriak gitu. Itu berasa kalau kita nambah delay karena ada penambahan mid range-nya, mid frekuensinya. Tapi hal yang sama juga terjadi ketika mid frekuensi nambah, distorsinya pun akan sedikit berkurang. Nah, inilah penjelasannya. Jadi ketika kita setting delay, berarti di frekuensinya sebelumnya juga kita harus sesuaikan. Entah itu di preamp, di equalizer amplinya, atau kita punya equalizer eksternal tambahan gitu ya, equalizer tambahan sebelum delaynya untuk kita ngatur frekuensi. Jadi struktur frekuensinya pas gitu, masih sama dengan ritmis. Nah, alasan ini juga lah yang kalau menurut saya sih
yang menyebabkan kenapa beberapa gitaris ketika dia ada delay, dia ada beberapa jalur gitu. Kalau yang gitaris proper ya, dia ada beberapa jalur. Jadi jalur yang dengan delay A atau bahkan tanpa delay, kemudian jalur yang menggunakan delay. Jadi ketika delaynya nyala, menambah mid, tapi frekuensi di pedalboardnya tidak harus dirubah. Sedangkan ketika delaynya tidak pakai delay, frekuensinya juga tidak berubah. Nah, apesnya kalau misalnya kita hanya mengandalkan satu delay dan satu jalur di pedalboard, satu jalur efek di pedalboard. Jadi ketika tanpa delay suaranya enak gitu ya, udah pas gitu. Tapi ketika kita bermain lead, ternyata suaranya jadi terlalu mid, jadi terlalu nonjok sih. Rasanya kayak terlalu nonjok tapi gainnya kayak kurang gitu. Atau kebalikannya, ketika leadnya enak tapi ternyata ketika ritmisnya kurang enak. Itu juga bisa terjadi. Jadi harus sangat-sangat diukur dulu. Nah, solusinya kalau misalnya pakai yang satu line, kita bisa nambah juga reverb. Jadi kalau misalnya delaynya mati, reverbnya lain. Karena reverb ada fungsi lainnya juga di frekuensi. Itulah catatan dari delay. Enjoy.